final. Kami mohon setiap Rebo itu mencoba belnya 1A, 5A. Oke. Untuk selanjutnya kita tetap sama, soal wajib itu ada 10 soal ya, dan 5 soal rebutan. Untuk 5 soal yang rebutan ini, apabila jawabannya benar, nilainya skornya 100, dan apabila salah maka skornya dikurangi 100. Jadi hati-hati untuk menjawabnya. Untuk memulai pertama, untuk regu 2B silakan ambil. Oke, setiap ragu silakan mengambil masing-masing amplopnya. Baik, saya hitung dari 1 sampai 3 langsung ambil. Silakan kembali ke tempatnya. Kita mengambil yang grup 1A dulu. Grup 1A. Ibu buka amplopnya. Dan untuk soal yang pertama, silakan disimak betul-betul pertanyaannya. Menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin karena bertemu dengan huruf-huruf tertentu dinamakan infak. Soal kedua, setiap kitab ditulis dengan bahasa-bahasa tertentu sesuai dengan pada masanya. Adapun kitab Zabur ditulis dengan bahasa Kipti. Soal ketiga, soal yang ketiga, yang menjadi tolak ukur kemuliaan seorang manusia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Untuk soal yang keempat, sebutkan tanggal dan bulan Hijriah pelaksanaan sholat Idul Fitri. 1 Syawal. Mana supporternya Regu 1A? Ada. Udah pada pulang. Oke, kita selanjutnya soal yang kelima. Sebutkan 2 kerajaan Islam yang pernah ada di Sumatera. Kerajaan Samudra Pasai dan Aceh. 100. 100.
Soal yang keenam, sebutkan huruf-huruf idgham fi gunnah. Alif, ha, ho, ain, wain, ha. Kurang tepat. Silakan, silakan. Penambahan nilai. Pak, itu salah sekolah, Pak. Tidak, itu salah sekolah. Pindah 1A. Pak, Yang tengah itu. Dan kita lanjut untuk soal yang ketujuh. Jelaskan tugas malaikat Israfil. Meniup trompet sangkakala. Meniup trompet sangkakala. Di sini kuncinya itu betul untuk meniup trompet, cuman meniup trompet atau sangkakala pada hari kiamat. tadi kirim ke provinsi. Dari Sabtu. Tanda pentingan, tanda bukti kami eleksi. Usaha yang dilakukan oleh seseorang dinamakan Ikhtiar. Ya, 100. soal yang ke-9 yang termasuk rukun haji tetapi tidak termasuk dalam rukun umroh adalah Wukuf. 100. Soal terakhir dari regu 1A. Sebutkan tanggal, bulan, dan tahun Masehi kelahiran Rasulullah. 20 April 571 Masehi. Betul. Kalau dapat kalau Oke, lanjutkan ke semangatnya dulu nih, Bu. kedua B. Lalu bukan ya. Yang kedua regu 2B. Siap? Soal yang pertama. Sebutkan huruf-huruf izhar khalqi. Hamzah, ha, kha, ain, wain, ha. 8, 9, Kurang tepat. Alif, Ya, setengah. alif, ha, kha, ain, wain, ha. Iya, jawabannya betul. Bapak 100. Alif bukan hamzah. Alif. Tadi hamzah. Hamzah bukan alif, tadi yang pertama jawabannya hamzah. Terus disebut alif. alif atau hamzah? Alif sama hamzah. Tadi ada poinnya bilang. Ulangi Bapak. Tadi sebaliknya. Tadi memang ada disebut alif. Tapi ada memang hamzah disebut juga. Nah, boleh dulu.
Kakak bilang itu 9. Sedang memutuskan Dewan yang baru. Oke, untuk soal yang baru, hukum bacaan normatif ketemu bak. Iklan. Ya, jawabannya itu. Soal yang kedua, seorang nabi yang memiliki mukjizat dapat menghidupkan orang yang sudah mati dan bisa menceritakan jenis makanan yang dimakan dan disimpan orang di rumah mereka. Nabi Isa alaihissalam. Soal yang ketiga, berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik disebut Santun. 100. Soal yang keempat, sebutkan tanggal dan bulan Hijriah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. 27 Rojab. 100. Soal yang kelima, kegiatan yang biasa dilakukan pada bulan Syawal berupa acara saling bermaaf-maafan disebut Halal bihalal. Alhamdulillah betul. Soal yang keenam, tanda wakaf yang artinya boleh wakaf dan boleh wasol, tetapi lebih baik wasol disebut wakaf. Wakaf jaiz hasan. Betul. 100. Soal yang ketujuh, Pak Robert melarang anaknya menjadi tentara karena takut mati tertembak. Kematian termasuk takbir. Mubarak. Ya, betul. Soal yang kedelapan, perbuatan tercela yang disamakan seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati adalah Gibah. Betul. 100. Yang kesembilan, sebutkan jenis-jenis hewan yang bisa digunakan untuk berkorban. Kambing, domba, sapi, unta. 100. Soal yang terakhir, dalam perjalanan hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar, Rasulullah sempat bersembunyi di Gua Sur beberapa hari. Berapa lamakah Rasulullah berada di dalam Gua Sur tersebut? 3 hari 3 malam. Oke, tepuk tangan untuk 2B. Kita lanjutkan untuk regu 5A. Sudah siap untuk regu 5A. Soal yang pertama, jelaskan pengertian wakaf saktah. Wakaf saktah bila ada berfathah tain di akhir kalimat lalu diwakafkan. Kurang tepat. 9, 10. Regu 2B. 100. Soal yang kedua, hari penimbangan amal manusia di akhirat kelak disebut Yaumul Mizan.
contoh perilaku menghormati guru. Mendengarkan saat ia sedang menjelaskan, menyalaminya saat bertemu. Boleh 100. Soal yang keempat, sebutkan tanggal dan bulan Hijriah pelaksanaan sholat Idul Adha. 10 Zulhijjah. Betul 100. Soal yang kelima, tahun di mana Nabi Muhammad kehilangan dua orang yang paling beliau sayangi sehingga dikenal dengan tahun duka cita bagi beliau disebut Amul Husni. 100. Yang keenam, hukum bacaan lam atau ro yang dibaca tipis disebut Tarki. Betul 100. Soal yang ketujuh, dalam ibadah puasa ia suka berpuasa selang-seling, memiliki istri sebanyak 99 orang dan dia menerima kitab Zabur. Dia adalah Nabi Daud alaihi salam. Betul, tambah 100. Soal yang kedelapan, sebutkan pengertian sifat amanah. Dapat dipercaya. Betul 100. Soal yang kesembilan, berapa ekor kambing atau domba untuk akikah bayi laki-laki? 2 ekor. Betul 100. Soal yang terakhir, Kerajaan Makassar merupakan gabungan dari dua kerajaan yaitu Gowo dan Talo. 100. Kita lihat masing-masing skor. Untuk 2B itu 1100, 1A 850, 5A 1000. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pada babak rebutan. Ya, tadi sudah dijelaskan kalau babak rebutan soalnya jawabannya betul 100, kalau jawabannya salah dikurangi 100. Soal harus siap dibaca dulu kan Bu? Soal siap dibaca dulu yang jawab ya. Nah, untuk menjawab soal itu soal harus selesai baru dijawab. Runggu A, coba B-nya 1A, 5A. Oke. Kita buka bersama-sama soal babak rebutan final, di mana nanti ini adalah penentuan untuk masuk ke provinsi. Untuk Ibu dan Bapak pengamat, tolong dilihat betul-betul mana regu yang memencet bel terlebih dahulu. Didengarkan baik-baik soal yang pertama. Tunggu Bu, pengamatnya siapa? 1, 2, bersama 1 pengamat. Nomor 1, nomor 2. 3, 1. Oke, ada 3 pengamat. Ya, siap? Masing-masing regu. Kita bacakan soal yang pertama. Sebutkan nama surah yang pertama dan terakhir dalam Al-Quran. 5A. Surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. Iya, betul. 100. Soal yang kedua. Sebutkan jumlah malaikat, rasul, dan kitab yang wajib kita imani. 2B. Malaikat ada 10, Rasul 25, kitab 4. Ya, betul. Kita beri aplaus untuk 2B. Soal yang ketiga. Seorang manusia yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai suri tauladan yang sempurna bagi umat manusia adalah 2B. Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Konsentrasi, dengarkan soalnya baik-baik. Menahan diri dari makan dan minum dan dari hal-hal yang dapat membatalkan mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari merupakan pengertian dari bagaimana Dewan Pengamat? Hangus. Oke, kita hanguskan soal yang keempat, penentuan soal yang terakhir. Soal yang terakhir. Kalau soalnya belum selesai, jangan pencet bel terlebih dahulu. Kalau memencet bel, maka tidak diterima. Harus selesai soal dulu. Soal yang terakhir, siapakah nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun? Ayo. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun. Yes. Kalau salah jawab, skornya dikurangi 100, bisa menjawab skornya 100. Tak ada yang bisa menjawab? Untuk penentuan ini kita tambah satu lagi soal terakhir dan ini menjadi babak penentuan. Oke, dengarkan baik-baik. Siapa saja dan berapa nama-nama anak Nabi Muhammad? 2B. Iya betul, 100. Dan kita lihat skor masing-masing regu. Untuk 2B 1400, 1A 850, 5A 1100. Jadi untuk 2B atau perwakilan dari SMP Darul Furqon dengan jumlah nilai 1400 itu akan masuk ke babak provinsi.